لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pembahasan tentang Ahlus Sunnah dari Masyriq sampai Maghrib sama. Dari awal pertama kali Islam muncul sampai hari ini, sampai saat yang dikehendaki oleh Allah, yaitu tampilnya Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi, sama. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, tidak ada perbedaan. Disinilah muncul syubhat, muncul kebohongan, bahwa perbedaan itu rahmat, perbedaan itu satu keniscayaan, perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, perbedaan itu semua ditolerir. Bahkan seandainya nanti ada sekelompok kaum muslimin yang sholat membelakangi Ka'bah, ya, mereka akan mengatakan ini perbedaan yang harus dihargai. Ya. Sekarang belum ada, maka yang ada ditolerir. Sholat pakai usoli bagus, enggak pakai usoli enggak apa-apa. Sholat subuh pakai kunut boleh, enggak pakai kunut enggak apa-apa. Tahlilan boleh, enggak tahlilan enggak apa-apa. Terus semua dikemanakan contoh Nabi, sabda Nabi, perilaku Nabi dikemanakan. Fabihudahu muqtadih. Petunjuk mereka, para nabi, para rasul, para sahabat, ikuti. Dikemanakan ini? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, contoh aku, kata Nabi. Apanya? Apakah pakaiannya? Cara cari nafkahnya, kendaraannya? Tentu tidak. Salatnya, rukuknya, sujudnya, tawafnya, sa'inya, akidahnya, manhajnya, cara berdakwahnya, ikuti aku. Beliau kan satu orang. Apa iya beliau contohkan subuh kadang pakai kunut, kadang tidak, begitu? Beliau contohkan solat kadang pakai usoli, kadang tidak, begitu? Ada orang mati, kadang beliau tahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, kadang tidak, begitu? Kan satu yang beliau contohkan. Dan sudah terjawab. Beliau mau solat pakai usoli apa tidak? Beliau subuh pakai kunut apa tidak? Beliau merayakan maulid Nabi apa tidak? Dan begitu seterusnya. Satu. Ya. Maka ulama Ahlus Sunnah sepanjang zaman tidak ada perbedaan. Adakah ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy? Enggak ada satupun. Adakah ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan Allah tidak pernah turun ke langit dunia? Allah menciptakan Adam tidak dengan tangannya? Ada? Tidak ada. Yang betul-betul Ahlus Sunnah, ya, bukan mengaku-ngaku. Ambil contoh Imam Syafi'i yang mereka agung-agungkan, yang mereka elu-elukan, yang mereka sebut-sebut. Apakah Imam Syafi'i tahlilan? Apakah Imam Syafi'i manakiban? Apakah Imam Syafi'i kenal salawat nariyah?
mengadakan maulid Nabi, Rajaban, 7 bulanan, itu Imam Syafi'i. Ya, apalagi Rasul, para sahabat, jauh dari itu semua. Satu. Nah, bagaimana ahlul bidah? Saya bacakan ucapan Al-Imam Abul Mudhfir As-Sam'ani. Wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa wal bidah. Adapun jika engkau melihat ahlul ahwa, ahlul bidah, sama ini. Kemarin sudah kita singgung. Kenapa ahli bid'ah disebut ahli hawa nafsu? Kenapa? Karena suka-suka mereka. Suka-suka keinginan mereka. Kalau ahlu sunnah, tidak. Ya, insya Allah mungkin saya sama dengan antum. Secara perasaan nggak suka mengatakan Allah kok tertawa. Mungkin ya, kalau pakai perasaan, pakai hawa nafsu, mailul qulub, kecenderungan hati. Mungkin saya dengan antum sama. Rasanya gimana kalau Allah tertawa? Ya. Tapi karena kita ahlu sunnah diajari untuk tidak mengikuti hati nurani, hawa nafsu, tapi mengikuti dalil. Dalil yang menyatakan, sabda Nabi yang mengatakan, yadhakumullahu ila rajulain yataqatalu ahaduhumal akhar wa yadhulanil jannah. Allah tertawa melihat 2 orang saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau maunya antum, maunya saya, maunya kita, mungkin kurang enak menyebut Allah kok tertawa. Ya, jadi kayak manusia, kayak raja, tertawa, girang. Ya. Tapi kita, kaum muslimin yang taat pada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau yang berbicara bahwa Allah tertawa. Kenapa mesti kita tolak? Kenapa diganti-ganti? Kenapa ditakwil? Kenapa ditafwid? Kenapa ditakyif dan seterusnya? Sudah, imani apa adanya. Bahwa Allah betul-betul tertawa. Tentu digarisbawahi bahwa tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya siapapun. Dan gak ada mirip-miripnya. Ya. Nah, maka ahlul bidah oleh para imam sering dikatakan dengan ahlul hawa. Karena mengikuti hawa nafsu, kecenderungan pribadi. Maka jadinya macam-macam. Hawa nafsu manusia kan beda-beda. Mailul qulub seseorang kan macam-macam. Kecenderungan seseorang nggak mungkin sama. Nah, maka ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina syi'an wa ahzaban. Engkau lihat mereka berfirqah-firqah, berselisih, berhizab-hizab, berpartai-partai, bergolongan-golongan, kelompok-kelompok. Banyak sekali. Yang secara garis besar 72. Banyak itu. 72. Adapun ahlu sunnah ada berapa macam? Ada berapa macam? 1. Maka aneh dan bodoh orang yang mengatakan ahlu sunnah dibagi 2. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini aneh. Sebuah kejahilan. Masa ahlu sunnah ada 2, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau ahlu sunnah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah, berarti para sahabat tidak ada yang ahlu sunnah. Orang para sahabat nggak kenal siapa Abu Hasan al-Asy'ari, siapa Abu Mansur al-Maturidi. Para sahabat nggak ada yang kenal. Berarti para sahabat bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Berarti para sahabat bukan ahlu sunnah. Kacau. Ya.
Antum masih ingat insyaallah ketika Rasulullah masih hidup, berdakwah, diikuti oleh para sahabat, maka hari itu belum ada satupun orang Asy'ariyah. Belum ada yang muslim ya. Yang muslim ya, kita nggak bahas orang-orang kafir. Beda dengan zaman Nabi Adam. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai 1000 tahun dari Nabi Adam diturunkan di muka bumi, belum ada satupun orang Buddha, belum ada satupun orang Hindu, belum ada satupun orang Konghucu, Yahudi, Nasrani, belum ada. Seluruh manusia adalah Muslim, menyembah Allah satu-satunya. Semuanya bertauhid. Itu zaman Nabi Adam. Ini zaman Nabi SAW. Ketika beliau hidup bersama para sahabat, maka ya tentu ada dua, kaum muslimin dan kaum kafirin. Kaum kafirin siapapun yang bukan muslim. Nah, yang muslim ini, adakah muslim Asy'ariyah? Belum ada. Adakah muslim Maturidiyah? Belum ada. Adakah muslim Khawarij? Belum ada. Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah? Belum ada. Seluruh kaum muslimin yang hidup bersama Nabi adalah Ahlus Sunnah. Atau kata lainnya, Al-Firqatun Najiyah. Atau At-Ta'ifatul Mansurah. Atau Al-Ghuraba. Atau As-Salaf. Salafi. Rasul dan seluruh para sahabat adalah Salafiyun. Salafiyin. Siapa yang pertama kali mengaku sebagai Salafi? Siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Khairus salafi laki ana. Ini disabdakan oleh beliau beberapa hari sebelum beliau wafat di hadapan Fatimah. Beliau mengatakan, sebaik-baik orang salaf adalah aku. Salaf. Kenapa beliau tidak mengatakan muslim saja sudah? Karena beliau tahu bahwa nanti akan ada muslim-muslim yang bukan salafi, tapi muslim. Asy'ariyah kan muslim, tidak kafir. Maturidiyah kan muslim, tidak kafir. Khawarij, Mu'tazilah kan muslim, tidak kafir. Tapi bukan Ahlus Sunnah. Bukan salafi. Maka Nabi menegaskan dengan mengatakan khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Sengaja beliau tidak mengatakan sebaik-baik seorang muslim adalah aku. Kaum muslimin yang terbaik adalah aku. Beliau tidak bilang begitu. Tapi sebaik-baik salaf. La takadu tajidu ithnaini minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad. Hampir-hampir tidak ada dua orang. Boro-boro 50 orang, 100 orang, 1000 orang. 2 orang aja nggak ada. Yang akidahnya sama persis. Yang manhajnya sama persis. Yang cara beragamanya sama persis, tidak ada. 2 orang aja nggak ada. Ini sigot mubalaghah saya kira ya. Kata bersangatan. Dalam kaidah bahasa Arab ada sigot mubalaghah. Mungkin di kita juga ada. Di beberapa bahasa ada. Mukanya lebih pucat dari kertas, kan nggak mungkin. Ini sigot mubalaghah, kata bersangatan. Ya. Badannya setelah perang itu badannya penuh dengan luka. Ya. Keranjang aja kalah gitu ya. Lebih banyak luka dia daripada keranjang. Keranjang kan luar biasa kan, bolong-bolong di mana-mana. Itu lebih banyak lagi. Kan tidak mungkin, ini sigot mubalaghah. Ya. Pinggangnya langsing, lebih langsing dari lebah, tawon.
Kan nggak mungkin ini ya. Tapi bahasa itu benar emang bahasa ya, bahasa Jawa ya. Begitulah kira-kira. Ya. Ini sigot mubalaghah. Tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun. Tidak ada satu ayat kecuali aku tahu di mana ayat itu turun. Turunnya berkenaan dengan peristiwa apa? Turun gara-gara siapa? Kira-kira begitu. Ucapan siapa ini? Ibnu Mas'ud. Ini sigot mubalaghah. Ya. Secara kenyataan kan beliau menolak kalau seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Beliau kan, ini kata Ibnu Abbas, zillatul alim. Ketergelinciran seorang alim. Artinya Ibnu Abbas mengakui kealiman, keilmuan Ibnu Mas'ud. Tapi dalam hal ini keliru. Kan beliau hanya berpegang wala tankihul musyrikat. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Apa ada wanita yang lebih musyrik dari wanita yang mengatakan, meyakini bahwa Tuhan itu ada 3. Tuhan punya anak. Ini musyrik semusyrik-musyriknya. Sementara di situ wala tankihul musyrikat. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Maka beliau berpendapat salah ya. Kita katakan salah ya, dari Ibnu Abbas yang mengatakan beliau salah, Ibnu Mas'ud salah. Padahal Ibnu Mas'ud luar biasa ilmu tafsirnya kan. Tapi dalam hal ini keliru. Keliru. Maka sekali lagi Ibnu Abbas mengatakan zillatul alim. Ketergelinciran seorang alim. Karena memang tergelincir. Karena yang benar, seorang laki-laki muslim, bolehkah menikahi seorang wanita Yahudi atau Nasrani, ahlul kitab? Bolehkah? Boleh. Boleh. Insya Allah sepakat para sahabat, kecuali Ibnu Mas'ud, Utsman, Hudzaifah, itu salah satu istri beliau berdua ahlul kitab, Yahudi. Tapi kemudian Umar memerintahkan beliau berdua untuk menceraikan istrinya yang Yahudi. Karena Umar sebagai Amirul Mukminin ditaati, dicerai. Setelah itu apa kata Umar? Aku tidak mengharamkan yang halal. Aku tidak melarang yang halal. Berarti Umar ngaku itu halal, itu boleh. Menikahi wanita ahlul kitab boleh, halal, sah. Aku tidak mengharamkan yang halal, tapi aku khawatir jangan-jangan apa? Jangan-jangan kaum muslimah tidak laku. Karena Yahudi tahu sendiri, cantik-cantik luar biasa. Nanti kaum muslimah nggak laku. Ini saddud dzari'ah, menutup pintu bahaya dilakukan oleh Umar. Umar ngaku, aku tidak mengharamkan yang halal, artinya ya boleh untuk kemaslahatan. Bahwa orang yang meyakini Tuhan ada 3 itu musyrik, betul. Betul sekali. Tapi Allah sudah membagi bahwa orang kafir itu ada 2. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir ada 2, yaitu dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan kaum musyrikin. Berarti ahlul kitab bukan kaum musyrikin bukan ahlul kitab. Walaupun dua-duanya kafir, orang kafir pasti musyrik. Nggak ada orang kafir yang tidak musyrik. Masa orang kafir bertauhid? Cuman di surat Al-Bayyinah ini dibedakan oleh Allah.
Bahwa dua-duanya kafir, betul. Tapi mereka berdua, maksudnya ahlul kitab dan kaum musyrikin, beda. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Cuma dua, nggak ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Siapa kaum musyrikin? Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya waktu itu kafir Quraisy. Kalau sekarang, ya Buddha, Hindu, Konghucu, di luar Yahudi dan Nasrani, dan dia non-Muslim. Termasuk ateis. Ya. Pokoknya yang boleh dinikahi wanitanya hanya ahlul kitab. Sampai hari ini. Ya. Nah, sigat mubalaghah diucapkan oleh beliau, la takadu tajidu ithnaini minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad. Hampir-hampir tidak kita temui dua orang sama akidahnya, sama i'tiqadnya, enggak ada. Padahal cuma dua orang. Jadi berbeda luar biasa. Inilah ahlul bidah. Ya, antum lihat saja. Acara-acara bid'ah. Apa misalnya? Maulid Nabi. Coba. Ratusan, mungkin ribuan yang mengadakan acara maulid. Sama apa beda caranya? Sama apa beda? Beda-beda. Ada yang baca ini, ada yang baca itu, ada yang ceramah doang, ada yang begini, ada begitu. Coba berjamaah sholat Idul Fitri, sama beda? Insya Allah sama. Karena sunnah. Maulid bid'ah, ciri-ciri bid'ah begitu, macam-macam. Kalau sunnah sama. Mesir, Saudi, Malaysia, Indonesia, Brunei, Yaman. Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat sama semua. Ciri-ciri sunnah begitu, sama semua. Puasa Ramadan, sebulan, dari subuh sampai maghrib, sama. Ciri-ciri sunnah. Di luar sunnah, batil dan pasti beda-beda. Famada ba'dal haqqi illat dolal. Di luar yang hak pasti sesat. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan. Satu sama lain saling membid'ahkan. Ini dulu ya. Sekarang dijaga nih biar nggak saling membid'ahkan. Dulu, luar biasa. Di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Bukhari, mereka saling membid'ahkan, saling menyalahkan. Terutama torekot-torekot sufiyah. Maka muncul lagi. Pertama kali muncul kan cuman satu. Apa misalnya Naksabandiyah. Sampai hari ini cuma satu? Tidak. Muncul lagi Qadiriyah. Muncul lagi Husainiyah. Muncul lagi. Entah berapa puluh, berapa ratus hari ini torekot-torekot sufiyah itu. Ya. Padahal secara nalar sederhana saja kan, emang Rasulullah ada berapa sih? Emang Rasulullah mengajarkan yang macam-macam seperti itu? Udah. Ya. Maka yang paling selamat terhadap kesesatan-kesesatan firqah-firqah itu siapa? Yang sebentar-bentar belajar bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah zakat, bagaimana Rasulullah manasik haji, bagaimana Rasulullah dan para sahabat berdakwah. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan ahli hadis? Ahlul hadis kan kerjaannya seperti itu. An fulan qala Rasulullah. An fulan haddatsana Rasulullah. An fulan haddatsani Rasulullah. Semuanya ke Rasulullah.
maka menjadi sama satu. Dan luar biasa mereka dalam memilah. Jangan sampai yang bukan sabda Nabi bercampur dengan sabda Nabi. Ya. Ini yang sahih ya. Apa istilahnya? Mudraj. Mudraj. Mudraj itu sabda Nabi, sahih. Tapi kemasukan yang bukan sabda Nabi. Ya. Innal mu'mina ja'a yawmal qiyamati ghurral muhajjalin min asaril wudu. Seorang mukmin, seorang muslim kelak akan datang pada hari kiamat, pada mahsyar dengan wajah berseri-seri, tangan berseri-seri, kaki berseri-seri karena bekas wudu. Sampai di sini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sabda Nabi ini kemasukan ucapan yang bukan sabda Nabi. Kemasukan ucapan perawi. Apa? Faman syaa ayyutila ghurrahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memanjangkan berseri-serinya, lakukan. Kalau wudu orang-orang sampai ke mata kaki, lebih dikit, panjangkan sampai dengkul. Biar nanti berseri-serinya sampai dengkul. Kalau wudu orang-orang tangan cuman sampai sikut, panjangkan sampai ketiak. Biar berseri-serinya tambah. Apakah ini sabda Nabi? Bukan, ini kemasukan. Apa istilahnya tadi? Mudraj, hadis mudraj. Termasuk 99 Asmaul Husna. Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, terus ini pun mudraj. Ya. Yang benar, kata Syekh Utsaimin, Allah dan Rasulnya tidak menyebut 99 nama Allah secara khusus. Yang ada bertebaran di berbagai ayat, di berbagai hadis. Ya. Beliau mengatakan bahwa hikmah ini sama dengan hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kan dirahasiakan. Tapi antara itu ya, 10 malam terakhir. Wabil khusus ganjil. Tidak disebut 21 atau 25, 27, enggak. Ini pun seperti itu. Agar apa? Agar kaum muslimin, terutama yang berilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis, dan menemukan insya Allah. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, jelas. Jelas itu Asmaul Husna, jelas. Ya. Yang dimaksud, yang 99 di hadis mudraj itu yang menjadi masalah. Bal yarkanuna ila takfir, bahkan saling mengkafirkan. Bukan cuma saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Si fulan telah kafir, si fulan telah kafir. Ini begitu entengnya mulut mereka mengucapkan si fulan kafir, si fulan kafir. Enteng sekali mereka. Adapun ahlus sunnah berat seberat-beratnya. Sekedar ahlul bidah, bukan ahlus sunnah, jangan ambil ilmunya, gampang. Banyak ya. Tapi mengatakan si fulan telah kafir, berat sekali. Mulut ulama ahlu sunnah mengatakan si fulan telah kafir, berat seberat-beratnya. Dan harus melewati syarat-syarat tertentu. Karena ada mawani, ada dawabit, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Untuk mengatakan si fulan sekarang sudah tidak muslim lagi, dia sudah kafir.
keluar dari Islam, ini berat seberat-beratnya. Ya. Kecuali dia jelas-jelas maunya sendiri. Saya sekarang sudah bukan Islam lagi, saya sekarang Nasoro, lalu ke gereja misalnya. Ya itu jelas. Ya. Artinya dia masih sholat kadang-kadang, artinya dia masih suka kelihatan di masjid, walaupun 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Lalu dia mengatakan bahwa hari kiamat itu dipertanyakan, misalnya. Ucapan kafir kan? Jelas ucapan kafir, ragu adanya hari kiamat. Bolehkah kita jazmkan, kita pastikan, kita nyatakan bahwa dia telah kafir? Tidak boleh. Berat sekali. Beda dengan ahlul bidah ini. Mudah sekali mengkafirkan. Yukaffirul ibnu abahu. Seorang anak tega mengkafirkan ayahnya. Sama-sama muslim. Siapa? Tahun 90-an ya. Atau menjelang tahun 2000. Sempat mencuat. Dari kalangan NII. Ayahnya dikafirkan, betul. Ibunya dikafirkan. Dan kita semua ini kafir di mata mereka. Firqah-firqah takfiri. Warrajulu akhahu, seseorang mengkafirkan saudaranya, abangnya, adiknya dikafirkan. Wal jaru jarahu, mengkafirkan tetangganya. Itu yang ngebom sana, ngebom sini itu. Orang semuanya kafir, halal darahnya. Kan memang betul kan? Kalau ada orang muslim, kemudian murtad, diapakan? Diapakan? Kalau orang kafir masuk Islam, kan dapat apa? Zakat ya. Mu'allaf. Kalau orang muslim murtad keluar dari Islam, hukumannya apa? Mati. Bunuh. Betul. Betul. Tapi siapa yang berhak membunuh? Ini yang mereka nggak paham. Misalnya kita punya anak murtad. Bolehkah kita bunuh anak kita? Nggak boleh. Harus penguasa. Ini yang mereka nggak paham. Mereka nggak paham kalau perintah Allah dan Rasulnya itu ada yang tidak boleh kita amalkan. Mosok sih? Mosok perintah Allah, perintah Rasulullah kita nggak boleh mengamalkan? Yaitu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Berani kita memotong tangan anak kita, nggak usah tetangga, nggak usah orang lain. Ini anak kita sendiri mencuri. Ngaku, ada barang bukti. Sudah di atas nisab. Harusnya dipotong. Beranikah kita? Tentu tidak berani. Dan betul kalau tidak berani. Kalau berani malah salah. Karena yang ayat itu bukan untuk antum. Bukan untuk saya. Bukan untuk kita semua. Tapi untuk presiden, khalifah, raja, amirul mukminin, khalifatul Islam, penguasa, pemimpin. Kalau penguasa ya tentu nggak ada fitnah. Kalau ayahnya masing-masing jadi fitnah. Apa istilah orang awam itu? Apa itu? Istilah ini orang awam sering mengucapkan ini dan itu benar. Ya. Jangan main hakim sendiri. Ini kalimat orang awam dan benar. Banyak orang-orang awam mengucapkan kalimat sekenanya, tapi benar, sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah itu, gak suka kita kalau ada ormas misalnya, ada kiai misalnya, ada ulama misalnya, kok menerapkan satu hukum, walaupun hukuman itu diterapkan ke murid-muridnya sendiri.
Kita dengar misalnya ada seorang ulama, pengikutnya banyak, salah satu pengikutnya berzina. Ya, lalu datang kepada si ulama ini, lalu dirajam oleh si ulama ini. Disaksikan oleh jamaah lain. Semuanya ridho sama ridho. Kayak tahun 2000-an dulu ya, di Ambon, pernah terjadi itu kan, dirajam itu. Laskar Jihad. Ya. Apakah ini benar? Jelas ini batil. Nggak berhak. Dan secara fitrah manusia nggak terima. Coba kalau yang merajam itu penguasa, aparat, diem semua. Diem semua. Ya. Coba kalau yang memusnahkan komplek pelacuran itu negara, aparat, petugas, diem insya Allah. Nggak berani ngelawan. Coba kalau ormas, ada yang lawan nggak? Ada banyak. Itu fitrah. Fitrah, nggak bisa. Ormas bukan penguasa, dia tidak boleh seperti penguasa. Ya. Kalau dia berlagak seperti penguasa, diroboh-robohin, dihancur-hancurin, ada perlawanan. Kalau petugas, insya Allah nggak ada perlawanan. Fitrah orang awam kadang-kadang benar. Seperti saudara-saudara kita, orang-orang awam nggak pernah belajar, tapi sering mengucapkan kalimat yang hak. Udah semuanya kita serahkan kepada yang di atas. Benar apa salah? Benar sekali. Ya, fitrah yang tidak rusak. Bahwa Allah betul-betul ada di atas. Yang mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak di atas, rusak fitrahnya. Ya, itu masih ingat bagaimana ulama besar dari kalangan Asy'ariyah dibikin kaget oleh seorang anak muda bernama Hamzali. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.